nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita detik ini di jam ini masih diberi umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Habibana kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nantinya. Amin. Perkenalkan, nama saya Rosida Intan Indah Nurul Mustikasari, NIM 193111095 dari kelas PAI 2C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. Nah, sebelum di sini nanti saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai analisis Pancasila dalam sudut pandang Islam. Nah, kita harus tahu pengertian ideologi sendiri, bahwa ideologi itu merupakan suatu ide atau gagasan yang memuat aturan-aturan dalam segala segi kehidupan. Nah, di Indonesia sendiri itu mempunyai ideologi sekaligus falsafah negara. Falsafah negara sendiri yakni Pancasila, dan dasar negara kita itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam Pancasila itu sendiri mencakup 5 sila, dan masing-masing sila tersebut itu mempunyai eksistensinya dan apalagi mempunyai makna tersendiri. Nah, nanti kali ini yang kita bahas itu dari 5 sila tersebut satu persatu. Nah, sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama ini merupakan senti tauhid di dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi untuk beribadah kepada Tuhannya. Dan dalam undang-undang sendiri sudah menjelaskan pasal 29 tentang kebebasan beragama. Dan kita sebagai manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhannya. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali keberagaman, keanekaragaman yang perlu kita saling menghargai satu sama lain. Nah, kita ketahui dari Sabang sampai Merauke beribu banyak suku, ras, agama, budaya, ataupun bahkan agama sendiri. Nah, dijelaskan kita harus saling menghargai. Dalam surat Al-Kafirun ayat 6 sendiri juga sudah menjelaskan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka apapun perbedaannya, kita dituntut untuk saling bertoleransi satu sama lain. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa tafsirnya yang saya ambil dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang saya ambil di sini tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat pertama menjelaskan Qul huwallahu ahad, bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa. Dalam tafsir Ibnu Katsir di sini Allah memiliki zat yang Maha Esa, tidak ada satupun yang menyamainya. Dan ayat kedua Allahus samad, bahwa Allah sendiri tempat bergantung kepada semua manusia. Nah, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir sendiri bahwasanya setiap manusia sangat bergantung pada Tuhannya, baik itu susah, baik itu senang,
bergantung kepada Tuhannya. Ayat ketiga juga menjelaskan lam yalid wa lam yulad, bahwa dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah itu zat yang maha segala-galanya, zat yang tidak dapat satupun yang menyamainya, tidak satupun yang setara dengannya. Ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bahwa ini sudah dijelaskan, ditegaskan pada ayat terakhir bahwa Allah adalah zat yang segala-galanya. Allah Maha Esa dan sekaligus Allah pemilik segala-galanya. Lanjut dari sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila ini menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang bangsa ataupun negara. Dan kemanusiaan melampaui batas negara, ia adalah sikap dengan sadar menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Jadi penghargaan atas manusia ini menuntut sikap perilaku manusia yang adil. Dan di dalam sila ini juga terdapat poin penting, yakni kita sebagai manusia untuk berlaku adil, karena pada nilai-nilai kemanusiaan ini sikap manusia dengan manusia yang lain itu untuk saling menolong atau saling menghargai satu sama lain. Dan dalam sila ini berkaitan dengan syariah, yaitu termasuk ke dalam ibadah sosial yang mencakup bidang kemasyarakatan yang dalam Islam didasarkan pada sikap saling menghormati. Nah, saling sikap menghormati di sini ya, di Indonesia tahu kalau ada beragam banyak suku, beragam banyak budaya, banyak ras ataupun agama. Nah, dari keberagaman itu, maka sikap yang harus dimunculkan apa? Ya gini, kita saling menghargai. Karena dalam Islam sendiri, surat Al-Kafirun ayat 6 itu juga itu berkaitan dengan sikap saling menghargai, ataupun itu yang lebih mencontohkan dalam menghargai agama atau menghargai agama lain. Ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan sikap saling mengenal, jangan lupa. Dan sila ini juga menerapkan sikap saling mengenal, karena banyak tadi keberagaman, kita hidup bukan hanya satu dimensi saja, kita hidup bukan satu ragam saja, tetapi dalam Indonesia sendiri banyak keberagaman, banyak apapun itu, keanekaragaman itu yang harus dimunculkan adalah sikap saling mengenal. Dan surat Al-Hujurat sendiri ayat 13 juga menjelaskan untuk kita saling mengenal, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, salah satu cara manusia untuk mengenal ya dengan cara berdialog. Nah, ini suratnya yang menjelaskan sila yang kedua ini pada ayat surat An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talbu an tu'idu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Nah, di sini artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar-balikan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Ini dalam surat An-Nisa 135. Jadi ini diterapkan dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau tafsir Ibnu Katsir di sini itu lebih, yang pertama itu kita dituntut untuk adil sekuat mungkin. Dan ini dituntut juga Allah memerintahkan pada hambanya yang mukmin agar
memberikan suatu keadilan atau mengungkapkan pendapat secara adil, itu maka akan disaksikan oleh Allah nantinya. Nah, dan bagi syahadat dan tegaklah kalian tegakkan kesaksian itu. Jadi ketika kita menegakkan suatu keadilan, maka tegakkanlah dengan atas dasar nama Allah. Terus walau ala anfusikum, biarpun terhadap diri kalian. Dengan kata lain, tegakkanlah kesaksian itu secara benar, sekalipun bahayanya menimpa diri sendiri. Apabila kamu ditanya mengenai suatu perkara, katakanlah yang sebenarnya, jangan dibuat-buat, jangan diputarbalikan. Nah, terus awil wildani wal aqrabin, dan atau ibu bapak dan kerabatmu. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Yang ini sekalipun ketika kalian memberikan suatu keadilan, kesaksian, maka terhadap kedua orang kamu dan kerabat, janganlah kamu takut kepada mereka dalam mengemukakan keadilan tersebut. Terus iyyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Nah, di sini bahwasanya jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Artinya janganlah kamu hiraukan dia, atau jangan hiraukan kekayaanmu dia, maksudnya karena kayanya, jangan pula kasihan kepadanya karena miskin. Allah yang mengurusi kehidupannya. Jadi ketika orang mendengar kesaksian ini, jangan kamu pandang itu kaya ataupun itu miskin gitu. Terus fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jangan sekali-kali ketika memberikan suatu keadilan itu mengikuti hawa nafsu, atau ya kayak mengikuti ini temanku nanti aku bela padahal temennya jahat. Nah, ini jangan sampai. Terus wala bahwa adil sendiri itu dekat dengan takwa. Nah, implikasinya sendiri itu kalau dalam penerapan ini kalian sudah tahu ya, ini kita harus berani menegakkan keadilan, kita harus berani memutuskan suatu permasalahan itu secara adil, kemudian kita harus memperlakukan manusia itu secara sama, jangan memandang kaya, jangan memandang fisik, jangan memandang harta ataupun yang lainnya, dan kita mengakui kesamaan derajat, kita mengembangkan sikap untuk mencintai, tanggung jawab, tanggung rasa terhadap sesamanya, seperti itu. Nah, ya, yang ketiga adalah sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Di dalam sila yang pertama ini menganut tentang persatuan Indonesia. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu. Nah, persatuan berarti menyiratkan arti adanya keberagaman, sekaligus bukan berarti memaksakan persamaan yang itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita ketahui dalam Islam sejalan dengan konsep Pancasila, karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya mencikapi keanekaragaman. Nah, kita tahu bahwa Indonesia sendiri itu banyak keanekaragaman, baik dari suku, budaya, adat maupun agama. Nah, di sini yang Islam tuntunkan untuk saling bersatu satu sama lain, karena satu manusia dengan manusia itu saling bersaudara, apalagi seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara. Nah, tafsir yang saya ambil nanti tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya di sini orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, maka damaikanlah keduanya apabila berseteru, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, di sini tafsirnya saya ambil tafsir Ibnu Katsir. Pada innamal mu'minu ikhwatun, yang di sini bahwa sesungguhnya seorang muslim itu dengan
muslim yang lainnya itu bersaudara. Dan ini maka dituntut untuk tidak saling meremehkan satu dengan yang lainnya, tidak saling menghina dengan satu yang lainnya. Terus al muslimu akhul muslim, bahwa orang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Terus maka ketika ada seorang muslim berseteru atau bertengkar, maka jangan saling mengadu domba satu dengan yang lainnya, tapi kita harus mengambil sikap, yaitu mendamaikan. Karena dalam Islam sendiri perdamaian itu lebih baik. Dalam surat An-Nisa ayat 128 bahwasanya as-sulhu khair, bahwa perdamaian itu lebih baik, dan seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya itu seperti bangunan. Nah, hadisnya juga sudah diterapkan bahwasanya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan seperti bangunan atau yang saling menguatkan satu sama lain. Dan gimana cara implikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita harus mengakui kalau Indonesia itu banyak keberagaman dan tidak hanya hidup satu dimensi saja, tetapi banyak dimensi, banyak keanekaragaman. Yang pertama, implikasinya menghargai pendapat. Menghargai pendapat inilah yang akan menimbulkan suatu persatuan, apalagi kita tahu Indonesia itu banyak keanekaragaman. Terus yang kedua, tidak saling bermusuhan, karena Indonesia ini sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan, dan apalagi dalam Islam sendiri tidak kenal adanya permusuhan. Nah, seperti kayak itu. Sila yang kelima, yang ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus, keadilan sosial menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau meminjam istilah dari Soekarno sebagai prinsip yang ini, bahwa persamaan, emansipasi, dan partisipasi yang dikehendaki oleh bangsa bukan hanya terletak pada politik, melainkan juga di bidang perekonomian ataupun yang dalam bidang yang lain. Dan pada dasarnya penegakan keadilan sosial bukan hanya sekedar untuk kontrak sosial, melainkan juga tanggung jawab terhadap Allah. Dan ini dalam tercantum keadilan sendiri dalam Islam pada dasarnya ingin mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membeda-bedakan bentuk, tanpa membeda-bedakan ras, tanpa membeda-bedakan budaya ataupun yang lainnya. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 58 juga menjelaskan, nanti ada tafsirnya dari Sayyid Qutb. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwallu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'man ya'idukum bih. Innallaha kana sami'un basyir. Nah, artinya di sini sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam tafsir Sayyid Qutb di sini juga menjelaskan perintah untuk berlaku adil, untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan memutuskan hukum secara adil di antara manusia sesuai dengan ketentuan atau ajaran yang Allah sudah perintahkan. Nah, perintah agar memutuskan hukum dengan adil ini di antara manusia ini bersifat mutlak, yang bersifat meliputi keadilan yang menyeluruh di antara sesama manusia, karena adil sendiri itu dekat dengan takwa. Kalau secara Islam seperti kayak gitu kan definisi adil. Maka identitas sebagai manusia inilah yang menjadikannya berhak terhadap keadilan itu menurut Mahatma Robani. Identitas ini terkena untuk semua manusia maupun yang lainnya. Jadi keadilan ini nih berlaku untuk semua, baik itu agama yang bukan Islam ataupun Islam sendiri, karena adil ini menyeluruh. Terus gimana penerapannya? Kalau penerapannya ya kita
harus memutuskan ketika ada suatu permasalahan, kita putuskan secara adil, bukan memilih mana yang lebih mengunggulkan, bukan, tetapi kita harus selaras, tidak adanya paksaan, tidak adanya dorongan dari nafsu. Nah, ini penerapannya itu harus dilakukan seperti kalau di sekarang itu penerapan keadilan itu ya kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sekaligus adil itu sendiri ketika dalam menetapkan sebuah musyawarah dalam rapat itu ya kita harus memutuskan keputusan secara adil-adilnya, seperti kayak gitu. Itu dalam penerapannya dalam kehidupan. Kalau secara nyata seperti kayak gitu. Ada sila yang keempat di sini, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita sudah tahu bahwa Indonesia sendiri itu menganut demokrasi Pancasila, bisa dibilang gitu, yang berasaskan kerakyatan dan musyawarah. Berdasarkan kedua asas tersebut, negara dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya. Nah, kita ketahui bahwa menurut Abraham Lincoln itu juga berpendapat bahwa demokrasi itu sendiri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan rakyat sendiri di Indonesia sendiri itu memegang peranan penting, dan apalagi rakyat itu mempunyai kedaulatan penuh di Indonesia itu sendiri. Dan sistem kerakyatan dalam bernegara dan berbangsa ini sejatinya sesuai dengan pesan Islam. Islam menggariskan nilai-nilai tertentu yang dapat dikembangkan menjadi lembaga kerakyatan, kepemimpinan, dan pertanggungjawaban. Nah, sementara itu sekumpulan mandat kedaulatan yang dimiliki setiap individu anggota masyarakat itu sendiri kemudian diorganisir secara sistematik. Karena itu sistem kedaulatan rakyat adalah esensi dari pesan Islam tentang seni mengatur kehidupan bersama, dan rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat kedaulatan tersebut. Nah, disinilah relevansinya konsep Islam tentang syura, yaitu musyawarah yang ditegakkan dalam sistem kerakyatan untuk menampung semua unsur-unsur pembentuk demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini juga dalam surat Asy-Syura ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu adzim. Dan di sini artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini diambil dari tafsir. Ini tafsirnya Ibnu Katsir, bahwasanya pada ayat yang ini alladzina istajabu lirabbihim, dan bagi orang yang menerima atau mematuhi aturan Tuhannya, yang ini mereka itu harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan taat kepada perintah Allah yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran sendiri, dan juga menjauhi larang-larangannya. Nah, pada ayat yang selanjutnya, wa aqamus sholata, dan dirikanlah sholat. Maka hal ini yang karena dalam Islam sendiri menjunjung tinggi peran atau pentingnya sholat bagi seorang muslim. Nah, lanjut, wa amruhum syura bainahum, sedangkan urusan mereka itu diputuskan dengan cara musyawarah. Artinya mereka tidak pernah memutuskan sesuatu urusan melainkan terlebih dahulu mereka musyawarahkan di antara sama, dan masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya. Jadi kita itu punya hak untuk dalam berpendapat, apalagi dalam menentukan sebuah keputusan. Nah, terus maka dalam sila yang keempat ini maka syura sesungguhnya merupakan sarana deliberasi warga atau rakyat untuk memperjuangkan aspirasinya. Jadi ketika rakyat kalau
kebijakan pemerintahan itu menyimpang atau kurang, maka rakyat boleh menuntut atau boleh mengemukakan aspirasinya di hadapan juru wakil rakyat sendiri ya, kepada juru wakil rakyat sendiri. Nah, terus implikasinya gimana kalau dalam sila keempat ini ya? Pertama, kita menghargai pendapat orang lain, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah, dan ikut dalam pemilu. Sila yang kelima, yang ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus, keadilan sosial menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau meminjam istilah dari Soekarno sebagai prinsip yang ini bahwa persamaan, emansipasi, dan partisipasi yang dikehendaki oleh bangsa bukan hanya terletak pada politik, melainkan juga di bidang perekonomian ataupun yang dalam bidang yang lain. Dan pada dasarnya, penegakan keadilan sosial bukan hanya sekedar untuk kontrak sosial, melainkan juga tanggung jawab terhadap Allah. Dan ini dalam tercantum keadilan sendiri dalam Islam pada dasarnya ingin mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membeda-bedakan bentuk, tanpa membeda-bedakan ras, tanpa membeda-bedakan budaya ataupun yang lainnya. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 58 juga menjelaskan, nanti ada tafsirnya dari Sayyid Qutb. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwallu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'man ya'idukum bih. Innallaha kana sami'un basyir. Nah, artinya di sini sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam tafsir Sayyid Qutb di sini juga menjelaskan perintah untuk berlaku adil, untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memutuskan hukum secara adil di antara manusia sesuai dengan ketentuan atau ajaran yang Allah sudah perintahkan. Nah, perintah agar memutuskan hukum dengan adil ini di antara manusia ini bersifat mutlak, yang bersifat meliputi keadilan yang menyeluruh di antara sesama manusia, karena adil sendiri itu dekat dengan takwa. Kalau secara Islam seperti kayak gitu kan definisi adil. Maka identitas sebagai manusia inilah yang menjadikannya berhak terhadap keadilan itu menurut Mahadz Robani. Identitas ini terkena untuk semua manusia maupun yang lainnya. Jadi keadilan ini nih berlaku untuk semua, baik itu agama yang bukan Islam ataupun Islam sendiri, karena adil ini menyeluruh. Terus gimana penerapannya? Kalau penerapannya ya kita harus memutuskan ketika ada suatu permasalahan, kita putuskan secara adil, bukan memilih mana yang lebih mengunggulkan, bukan, tetapi kita harus selaras, tidak adanya paksaan, tidak adanya dorongan dari nafsu. Nah, ini penerapannya itu harus dilakukan seperti kalau di sekarang itu penerapan keadilan itu ya kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sekaligus adil itu sendiri ketika dalam menetapkan sebuah musyawarah dalam rapat itu ya kita harus memutuskan keputusan secara adil-adilnya, seperti kayak gitu. Itu dalam penerapannya dalam kehidupan. Kalau secara nyata seperti kayak gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.